Sebelumnya saya tanya bapak-bapak yang datang nih, bolehkah saya nanti mempublikasikan segala isi pembicaraan yang kami ambil? Pak Iwan, Bang Oni, Bang Epol boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast bersama saya Henry Muhammad. Sejatinya pemerintah telah memberikan bantuan yang cukup kepada masyarakat Indonesia. Dua di antaranya adalah BPNT dan PKH. Namun di masa pandemi terjadi berbagai macam konflik yang mewarnai dari mekanisme penyerahan bantuan. Salah satunya adalah surat pernyataan terbuka dari salah satu anggota DPR Komisi 3 Kabupaten Ketapang, Abdul Ain. Surat terbuka tersebut memberikan sinyal bahwa permasalahan PKH dan BPNT perlu dimaknai dengan duduk bersama dan bermusyawarah. Kali ini saya akan mengawal semuanya untuk membicarakan lebih dalam tentang hal-hal apa saja yang terjadi di permasalahan BPNT dan PKH. Di sore hari ini saya kedatangan Bapak Iwan dari BPD Kalinilam, Pak. Ya. Kemudian ada Bapak Roni Paslah, pendamping PKH dari Kecamatan Muara Pawan, koordinator ya Pak ya. Nah kemudian ada Bapak Abdul Ain yang kemarin membuat surat terbuka untuk Presiden, anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Komisi 3 ya Pak. Ada Bapak Abdullah selaku dulu mempunyai e-warung ya Pak ya, termasuk agen dari Briling juga atau tidak? Betul ya. Nah, dan beliau juga akan menyampaikan sedikit yang beliau kenal dan fahami tentang mekanisme e-warung. Kemudian di sebelahnya ada perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat dari Desa Sungai Kiri, Bapak Hasim, dengan permasalahan yang tersendiri juga ya Pak ya. Saya kebetulan di belakang didampingi dengan beberapa orang. Ada dari perwakilan masyarakat Benua Kayong, kemudian yang dari Kalinilam dan dari Desa Sungai Kiri, Ibu RT berapa Bu? RT 7. Nah, Desa Sungai Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Ketapang. Nah, saya ingin mulai dulu mungkin dari Bapak Abdul Ain, karena fokusnya adalah semenjak surat terbuka Anda yang Anda meminta izin untuk kami menyiarkan, kurang lebih tadi kita lihat hampir 2.000 lebih orang menonton surat terbuka Anda tersebut. Apa yang kemudian menjadi dasar Anda membuat surat terbuka ini? Terima kasih Saudara Henry Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perlu kita ketahui, dengan situasi keadaan seperti musibah yang kita alami COVID-19 ini, tentunya situasi kita Kabupaten Ketapang khususnya Indonesia umumnya sangat memprihatinkan, terutama kaum kita yang kurang mampu. Terima kasih kita sampaikan kepada Presiden. Kembali saya katakan terima kasih. Dalam situasi seperti ini, program-program Presiden seperti bantuan sosial itu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, Saudara Henry. Untuk itulah saya selaku anggota DPRD paling tidak sesuai amanah Presiden Jokowi itu, tolong awasi. Kalau yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, tolong laporkan. Kenapa saya sampai mengirim surat kepada Presiden? Karena ini program-program pusat. Masalah ini dari laporan-laporan masyarakat itu ada yang menyatakan mereka tidak dapat PKH, padahal nama mereka terdaftar. Yang lebih miris lagi, kejadian Sungai Awan Kiri itu 103 sesuai data, tetapi kebetulan 2 orang meninggal, tinggal 101. Mereka dinyatakan pindah tempat tinggal. Pindah tempat tinggal. Di dalam suratnya ini mereka dikatakan pindah tempat tinggal. Akan tetapi mereka masih berdomisili sampai saat ini di tempat mereka asli yang kemarin. Masalah ini sebelum saya melemparkan surat atau menyampaikan surat kepada Bapak Presiden itu sudah saya klarifikasi ke Dinas Sosial. Makanya saya sampai bertanya ke Pak Presiden, Dinas Sosial itu jawabannya ya kita tahu-tahu saja karena ini program pusat yang menentukan ini pusat.
menurut dinas sosial. Hanya kalau standar untuk mekanisme penjaringan kan juga harusnya dimulai dari tingkat desa, Pak. Ya, makanya mereka bilang kami dinas sosial menjaring dari desa menyampaikan ke pusat, penentuan di pusat. Ya. Jadi sepertinya tidak berniat untuk menyalahkan siapapun. Ya, masalah ini tidak ada kejelasan untuk tingkat kabupaten. Belum lagi hal-hal yang lain. Makanya daripada memakan waktu lama untuk bertanya ke sana kemari, walaupun saya anggota DPRD, tentunya ada proses-proses. Ya. Kalau saya mengirim surat ke bupati, bupati ngirim surat lagi ke ketua DPRD, kembali lagi, itu makan waktu. Sedangkan proses ini harus clear dalam rentang waktu secepat-cepatnya. Jadi sehingga itu memotivasi Bapak untuk membuat surat terbuka tersebut. Apalagi di zaman modern ini kan, pagi ini saya ngomong, ya paling 10 menit sudah sampai ke presiden. Artinya dengan media mempersingkat batas administrasi tersebut. Merentas. Iya. Merentas. Bukan saya tidak mengerti aturan-aturan. Iya. Itu saya lakukan salah satu bagian tugas pokok dan fungsi saya selaku anggota DPRD, artinya pengawasan. Saya tidak berniat menuding siapa si A dan si B yang salah, tapi paling tidak kalau ada yang salah tolong luruskan. Jadi sederhananya Bapak bereaksi terhadap perintah Presiden melalui pidato beliau untuk melaporkan setiap hal yang ditemui tentang permasalahan bantuan sosial. Apakan lagi, bukan 1-2 orang yang bermasalah. Untuk di Desa Kalinilam itu 311 penerima manfaat. Ini kita tahan dulu, Pak. Kita tahan dulu. Saya ingin coba bertanya ke perwakilan masyarakat Desa Sunyawan Kiri, karena salah satunya ini bunyi nomor 1 dari surat terbuka Bapak itu masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan BLT dana desa sebab nama-nama mereka diklaim sebagai penerima PKH dan BPNT, tetapi faktanya mereka tidak pernah tahu. Betul nggak nih Pak Hasim? Artinya betul nggak bahwa ada orang-orang yang diklaim sebagai penerima PKH tapi mereka tidak pernah tahu? Ya, terima kasih. Sepengetahuan saya yang kita cek di lapangan, ada beberapa orang yang melaporkan, memberitahukan kepada kita. Artinya nama mereka dalam hal ini dimasukkan dalam penerima manfaat PKH gitu kan. Tetapi mereka sendiri dalam konteks ini tidak pernah menerima bantuan tersebut. Tapi nama dalam hal ini tidak pernah dikeluarkan, tapi mereka tetap ada namanya. Nah, ini menjadi dilema bagi masyarakat yang memang didata di dalam penerima PKH, tetapi mereka juga efeknya daripada itu mereka tidak bisa menerima bantuan-bantuan yang sifatnya yang lain seperti saya tegaskan Pak. Artinya begini, mereka masuk PKH dulu, diklaim sebagai PKH dulu atau diklaim sebagai penerima BLT? Mereka diklaim sebagai penerima PKH. PKH atau BPNT lah ya, jadi begitu. Ya. Tapi seperti bantuan BLTDD yang kemarin telah dilaksanakan pemerintah desa dalam hal ini, artinya nama mereka untuk kita masukkan tidak bisa karena bertabrakan satu sama lain. Diklaim sebagai penerima bantuan salah satu bantuan tersebut. Iya, ada pun usulan kemarin mereka disuruh untuk membuat suatu pernyataan bahwa kalau seandainya mereka dimasukkan dalam BLTDD, berarti dikeluarkan dalam konteks PKH. Jadi pertanyaan saya, mereka dikeluarkannya itu dalam konteks apa? Sementara mereka tidak pernah menerima bantuan PKH. Tapi namanya masih. Gitu. Menurut Pak Hasim tahu dari mana kok bisa memastikan bahwa nama-nama tersebut adalah penerima BPNT dan PKH? Ya karena artinya informasi tersebut bersumber dari siapa? Dari masyarakat itu sendiri. Kemarin kan ada rapat di kantor desa dan itu sudah kita ulas balik berkenaan masalah orang-orang yang namanya ada, tetapi mereka tidak menerima bantuan PKH tersebut. Nah, ini. Benarkah Pak Roni? Artinya ada orang yang diklaim menerima bantuan PKH atau BPNT, tetapi mereka tidak pernah menerima. Untuk yang bisa lebih agak sedikit Pak. Iya, yang nama-nama itu ya. Nah, di sini pun saya belum ada lihat nama-namanya tadi. Karena di sini ada penerima peserta PKH yang baru. Waktu pembahasan kemarin yang rapat pertama di kantor desa tadi memang mereka belum terima. Tapi waktu tanggal Jumat 2 minggu lalu itu ada ngambil kartunya di kantor kecamatan. Artinya mereka tersebut pada akhirnya jadi bagian dari PKH dan BPNT. Iya. Pak Roni, di situ kan sempat beredar kabar bahwa mereka itu terdaftar sejak tahun 2015. Apa tidak terkesan bahwa ini adalah cara untuk memperbaiki data yang terlanjur heboh nih tiba-tiba kawan-kawan PKH memperbaiki? 2015 Pak, memang itu di Kabupaten Ketapang tadi tidak ada penambahan peserta PKH. Di data 2015 tadi itu namanya data PPLS, pemuktahiran data sosial ekonomi tadi.
Artinya nama mereka yang kemarin itu diklaim menerima PKH tapi tidak menerima, pada akhirnya mereka hari ini per kemarin menurut Bapak berarti mereka kemudian mendapatkan PKH pada akhirnya. Itu masuk ke peserta yang baru, masuk ke peserta yang baru 2020. Kenapa tidak dilakukan sebelum ini menjadi besar, Pak? Artinya kenapa tidak dilakukan? Kenapa kok terkesan memasukkan mereka dalam penerima BPNT dan PKH yang baru, artinya keluarga penerima manfaat? Kenapa baru dilakukan setelah kondisi ini menjadi heboh? Artinya mereka tersebut baru tahu kemudian heboh. Kenapa baru dilakukan perluasan? Kita di sini Pak penyalur itu kan sesuai dengan surat, surat kementeriannya tadi bahwa ada penambahan peserta baru tadi. Jadi berarti sekalipun mereka masuk keluarnya tadi tepatlah sebelum pencairan tadi BLT dana desa. Berarti di sebelum mereka menerima itu mereka dianggap apa Pak sebenarnya mereka? Status mereka apa? Artinya begini, Pak Roni artinya menyetujui bahwa mereka yang kemarin itu namanya diklaim kemudian tapi tidak menerima dimasukkan setelah terjadi perluasan. Berarti yang kemarin dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebelum ini terjadi, mereka dalam status apa Pak? Kalau statusnya itu kan mereka punya ID DTKS. Ya. Nah, jadi ID DTKS tadilah orang-orang yang diajukan untuk sebagai penerima bantuan. Nah, dan orang yang di ID DTKS tersebut tadi pun belum tentu dia menerima PKH ataupun program BPNT atau BST atau ada BLT. Berarti masyarakat yang kemarin pada akhirnya mereka menerima perluasan, termasuk dalam anggota PKH perluasan. Seberapa relevan data 2015 dan kemudian mereka dimasukkan hari ini Pak? Kan mungkin saja ada mereka yang kemudian kehidupan mereka lebih baik dibandingkan 2015. Jadi kendala di lapangan data ini 2015. Sedangkan mereka diterimanya di tahun 2020. Selama jenjang waktu 5 tahun tadi mungkin kehidupan secara sosial ekonomi sudah meningkat. Nah Pak Roni, tadi agak menarik ada statement Pak Roni yang menyampaikan bahwa Pak Roni sendiri tidak tahu nama-nama yang diklaim masyarakat kemarin yang seperti Pak Hasim sampaikan. Lalu bagaimana Pak Roni tahu nama-nama yang Pak Roni tambah sebagai perluasan ini adalah nama-nama yang kemarin tidak masuk? Untuk nama-namanya Pak, nama-nama peserta baru tadi, itu kan dikirim nama-namanya orangnya tadi. Nah, orang tadi kirimnya nama-nama ini kita sesuai dengan BNBA dari bank tadi nama-namanya untuk yang mengambil buku tabungannya. Nah, itulah yang kita sampaikan. Artinya Pak Roni membenarkan bahwa nama-nama yang dimiliki oleh masyarakat ini adalah nama-nama yang sebenarnya belum masuk kemarin. Berarti sinkron dong klaim dari Pak Hasim tentang nama yang belum masuk dengan pengambilan dari kawan-kawan pendamping PKH. Ya kalau di situ kan untuk Desa Sengewan Kiri penambahan peserta baru tadi hanya ada 18-an orang. Kalau yang nama-nama di data DTKS yang saya lihat tadi kan ada 500-an orang, 500-an lebih. Nah penambahan ini berapa jumlahnya? Untuk peserta PKH yang aktifnya hanya 263 atau 65 gitulah. Jadi berarti penambahannya ditambah berapa banyak Pak sekarang? Penambahannya cuma ada 18 yang kemarin Pak. 18 tadi itu dengan keterangan tadi ada yang orangnya dan ada lagi di tempat tidak alami. Artinya kalau ada 18 orang masih ada ratusan orang yang namanya sampai sekarang. Iya. Kalau di nama-nama di situ Pak, di situ kan nama di data DTKS tadi bukan hanya penerima PKH ya. Tapi ada BPNT juga. BPNT, BST. Ya. Nah itu. Artinya itu tidak murni pure 100% dari program yang Bapak kelola hari ini. Saya pun data yang dipegang tadi oleh desa itu datanya dari mana? Sedangkan data yang saya kasihkan yang nama-nama penerima PKH tadi kan cuma ada 200-an lebih. Tanggapan Pak Abdul Ain, artinya masih banyak nama-nama yang belum tercover dari penambahan ini. Ya, makanya saya pernah waktu saya berdiri ke Deksos, saya sampai bilang dengan petugas Deksos itu, apakah tidak ada dinas sosial itu? Apakah tidak ada upaya dinas sosial untuk memperbaharui data-data ini? Nah, menarik ini Pak. Itu yang saya sampaikan. Ya akhirnya mereka bilang pernah Pak, kami pernah mengajukan biaya anggaran, cuma tidak disetujui pemerintah daerah. Pak Roni, penambahan 18 itu menurut Pak Roni berdasarkan SIG-NG yang diisi oleh desa atau memang keputusan begitu saja dari Kemensos? Siapa yang mengajukan nama tersebut akhirnya mereka bisa eligible masuk dalam kalau untuk penetapan menjadi peserta PKH tadi tentu yang menetapkan tadi Direktorat Jaminan Sosial. Sumber dari keputusan mereka menurut pengetahuan Pak Roni? Datanya tentu dari data DTKS tadi.
Dan ID DTKS tersebut idealnya bersumber dari apa, Pak? Dari aplikasi SIKNG Yang hari ini dipegang oleh desa. Desa, ya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 42 tadi tahun 2018, bahwa untuk pendataan kesejahteraan sosial tadi mengajunya dari data SIKNG yang dari tingkat bawah tadi, tingkat desa, kabupaten, provinsi, baru ke pusat tadi. Ya. Berarti Dan data tadi minimal 2 kali dalam setahun. ada perbaikan. Iya. Berarti per satu semester ada perbaikan data Iya. tersebut. Berarti yang 18 orang hari ini juga belum tentu kedepannya masih tetap menerima. Iya. Pak Hasim, ya silakan. Ketika dia statusnya non aktif, asal kasusnya dengan yang ini, yang BPNT ya, Ya. Nah, yang statusnya tadi, kalau statusnya non aktif di data SIKNG otomatis dia tidak bakalan menerima. Nah, dan data yang menyebabkan data non aktif di SIKNG tadi apa BPNT-nya tadi? Ya. Yang pertama dia penyebabnya tadi karena tidak cocokkan NIK KK dan KTP. Ya. Yang kedua karena pergantian kartu. Pergantian kartu tadi misalnya kartu BPNT yang lama hilang, itu berganti baru. Ganti baru tadi, ketika diganti baru dananya tidak masuk karena nomor kartu berubah. Nah, selain itu NIK dia punya 2 kartu atau double. Jadi dia menaktifkan, ganjilnya dimuktahirkan karena keterangannya tidak mampu atau tidak layak lagi. Jadi konteksnya salah satunya adalah ada perbedaan nomor NIK. Iya. Ini yang juga cukup lumayan menarik, Pak. Pak Hasim juga kemarin pernah membahas bahwa ditemui banyak NIK yang tidak mengidentifikasi orang tersebut. Terjemahnya bagaimana nih, Pak? Jadi sinilah kita sebagai masyarakat begitu menanya-nanyakan tentang masalah ada yang dipegang oleh Pak Abdul Ain yang tadi, bahwa data di situ berdasarkan NIK, artinya ada tidak sinkron gitu antara nomor NIK seseorang penerima PKH dengan nomor NIK yang ada di tulisan di situ kan. Yang berkaitan dengan yang ini yang katanya Pak Roni tadi itu ada 18 orang yang di cover untuk penerimaan PKH baru kan. Ya. Yang menjadi problem di sini ada 101 orang yang dikeluarkan, kalau menurut akal saya itu dikeluarkan dengan jalan tidak masuk akal gitu. Seharusnya kalau menurut ada versi kita yang secara logis masuk akal, untuk mengeluarkan seseorang itu dari penerima PKH dan lain sebagainya itu artinya perlu konfirmasi ulang kepada orang tersebut. Di sini mohon maaf saya pinjam itu Pak untuk lebih jelas. Ya di sini jangankan orang awam, orang yang memang punya intelektual saja kita tanya, mereka bingung untuk menjelaskan masalah rumah tangga pindah. Rumah tangga pindah ini yang mengalaminya itu 101 kepala keluarga ya? Iya, awalnya 103 ya Pak ya? 101 kepala keluarga dengan 103 2 orang meninggal seperti yang dibilangkan Bapak anggota Dewan tadi. Di sini yang kita menjadi tidak masuk akal, kok mereka ini dikeluarkan secara tiba-tiba tanpa ada konfirmasi, tanpa ada penjelasan. Kalau mengeluarkan seseorang itu harus ada penjelasan. Saudara kami keluarkan dari penerima PKH dan lain sebagainya karena ini mungkin sudah mampu dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi ini tunggu dulu ya, silakan. Untuk data itu bukan PKH, itu BPNT. Oh ini BPNT. Iya. Iya. Iya, berkaitan dengan BPNT sekalipun Bang Roni dalam konteks ini artinya kalau kita mau mengeluarkan seseorang, kita harus konfirmasi ulang supaya masyarakat tidak kaget dalam keputusan ini, begitu. Bang Roni, adakah PKH yang dikeluarkan untuk tahapan pembaruan ini? PKH ini kan Pak bantuannya langsung tunai bersyarat. Dan ini berarti BPNT non PKH? Iya. Iya. BPNT non PKH dan ada juga peserta PKH yang. Oh juga ada PKH di sini. Iya, berarti ada yang juga berkenaan dengan Bang Roni. Iya, penerima BPNT tadi. Nah, untuk PKH ini kan bantuan langsung tunai bersyarat. Iya. Selama dia masih memiliki komponen, dia masih menerima bantuan. Iya. Tapi ketika komponennya tadi tidak ada lagi karena tahun ajaran baru ini, Iya. nanti di bulan Agustus nanti dia tidak menerima bantuan lagi. Nah, yang komponennya tadi, yang pertama ada ibu hamil, punya anak balita atau anak prasekolah, Iya. ada anak SD, anak SMP, anak SMA, disabilitas berat dengan lansia. Lansia lain lanjut usianya 70 tahun. Jika ketujuh komponen ini dia tidak mempunyai, otomatis di tahap berikutnya dia tidak bakalan menerima PKH lagi. Artinya tidak ada mekanisme pelepasan dari kawan-kawan keluarga penerima manfaat. Berarti lepas begitu saja tanpa pemberitahuan. Nah, untuk PKH tadi kita kan ada pemutahiran data setiap 3 bulan sekali. Ketika dia misalnya di tahap berikutnya tidak menerima PKH lagi, tadi disampaikan ibu tidak tahap berikutnya tidak menerima bantuan lagi karena
tidak ada lagi komponennya. Itu untuk yang PKH, mekanisme PKH tadi. Tapi berarti di antara mereka ini ada yang menerima PKH seperti yang Pak Roni sampaikan. Pak Roni sudah sampaikan belum kepada mereka? Sudah saya sampaikan. Sudah disampaikan. Berarti mereka menerima pada saat dikeluarkan pernyataan tersebut. Dikeluarkan apa? Artinya dalam konteks setelah kehilangan komponen, Pak Roni menyampaikan kepada mereka. Berarti ya silakan Pak. Maaf, saya sanggah saja. Mungkin ada beberapa orang yang Pak Roni beritahukan kepada warga itu sendiri kan. Ya. Tetapi sangat memprihatinkan juga ada di RT saya, non ujung jauh di sana. Mereka tidak tahu dalam pengeluaran mereka ini. Mereka kaget tentang masalah pertama yang ditanyakan masalah rumah tangga pindah. Sementara mereka masih berdomisili di RT, di desa dan di sini di desa sendiri. Apakah rumah tangga pindah akhirnya menyebabkan seseorang juga kehilangan komponen, Pak? Enggak, kalau PKH enggak. Kalau di situ kan dia karena dia nerima PKH, dia nerima BPNT juga. Jadi dia PKH dan BPNT juga. Kalau PKH-nya itu kan enggak. Iya. Enggak, yang menjadi permasalahan tadi yang rumah pindah tadi, dia yang menerima BPNT. Sedangkan BPNT tadi secara kami pendamping PKH tadi tidak bisa mengupdatekannya tadi. Jadi dalam konteks PKH BPNT PKH, Bang Roni tidak punya kapasitas untuk mengupdate. Untuk yang BPNT saya tidak punya kapasitas untuk mengupdate tadi. Kalau di Desa Sungai Kiri sendiri siapa Pak Roni yang artinya secara tupoksi bertugas untuk memegang kendali BPNT? Iya, secara kan di tingkat pemerintah desa sebetulnya ada namanya operator desanya. Siapa kalau di Desa Sungai Kiri? Namanya saya kurang tahu Pak. Itu namanya tadi. Artinya Pak Roni sendiri tidak berkoordinasi dengan operator desa yang bekerja dalam konteks BPNT PKH? Untuk itu kita sudah berkoordinasi ke sektesnya. Kalau untuk yang PKH kan karena dia di bawah naungan saja, untuk nama-nama yang tak masuk tadi kan sudah saya rekap. Ya. Nanti kita serahkan nanti ke desa supaya untuk dimasukkan lagi ke aplikasi CNG. Ya. Memang masih sedikit ada benang kusut. Pak Hasim kemudian silakan. Ya. Tolong Bang Roni jelaskan dalam konteks rumah tangga pindah. Apa maksudnya dengan rumah tangga pindah? Karena mereka masyarakat awam jadi bingung dengan rumah tangga pindah, terus mereka dikeluarkan yang kata Bang Roni dari penerima BPNT dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pertanyaan saya, apakah dalam 101 orang ini mereka semua menerima BPNT atau tidak termasuk dalam PKH yang Bang Roni urus gitu? Coba dijelaskan supaya ini clear di masyarakat gitu. Artinya Pak Roni diminta untuk membedakan mana mereka penerima PKH BPNT dan BPNT non PKH. Betul. Dan juga dalam konteks rumah tangga pindah, di sini yang sangat membingungkan masyarakat. Ya. Rumah tangga pindah ini dalam konteks artinya mereka ini nalar masyarakat awam. Ya. Oh, mereka pindah dari desa ini mungkin ke desa lain. Atau minimal berpindah RT ya Pak? Atau mungkin artinya kepala keluarganya beristri lain begitu kan? Ini bebas saja opininya. Ya. Atau diperjelas hal-hal yang kayak ini. Kita kemarin udah tanyakan ke desa juga tahu, tidak tahu. Ditanyakan ke dinas juga tidak bisa mengartikan spekulasi bahwa ini tuh begini dan begitu kan? Kalau setahu Bang Roni kayak mana ini masalah rumah tangga pindah? Ya kalau saya pun kalau tahu pun tidak tahu karena di sini kan dah dikonfirmasi ke desa, ke dinas tentunya yang lebih tahu. Karena kapasitas saya hanya pendamping PKH. Ya artinya di sini berarti pelemparan bola. Enggak Pak, berarti begini Pak Hasim tolong tenang. Nah berarti Bang Roni dalam konteks mengklaim sebuah salah satunya termasuk komponen alamat, kemudian perbaikan NIK, nah kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pemutahiran data, ini merupakan tanggung jawab dari operator SIG-NG yang ada di desa. Ya, berarti di konteks operator SIG-NG di desa inilah yang nantinya akan menentukan bunyi data dari pusat seperti apa. Ya, oke. Nah. Ini mungkin akan menumbuhkan debat yang cukup panjang. Mungkin Pak Abdul ingin sedikit berkomentar. Ya, kenapa sampai saudara-saudara kita ini sampai menyampaikan laporan atau menyampaikan keluhan ke saya? Karena itu yang disampaikan oleh perwakilan mereka. Temuin desa, desa mengatakan dinas. Temuin dinas, dinas mengatakan desa. Jadi seolah-olah kesana kemari, kesana kemari. Makanya mereka pun dalam laporan mereka secara lisan, saya bilang udah diurus di desa, udah Bang, bilang. Udah diurus ke tempat-tempat lain, udah. Makanya oke, besok ikut saya ke dinas, ikut saya kemana. Makanya kami kemarin itu ke dinas. Ini salah satu. Kekhawatiran dari penerima-penerima ini dengan bahasa status rumah tangga pindah, kelak kalau terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini status mereka ini
Apa yang mau mereka harapkan? Ya, karena ini sekaligus menghilang semua komponen termasuk KIS ya Pak ya kalau tidak salah ya dari makanya perlu kita luruskan. Jadi Jadi itu tadi. Iya, silakan. Perkara ini. Jadi kami perlu konfirmasi ulang dari pihak misalkan dinas sosial bahkan pendamping PKH juga desa dalam konteks ini. Ini terkesan penjoliman terhadap penerima manfaat. Artinya begini, mereka tidak ngotot amat untuk menerima bantuan itu selama pemerintah desa, pemerintah dalam hal ini pengurus PKH dan lain sebagainya juga dinas terkait dinas sosial memberikan satu pernyataan bahwa kamu dalam konteks tidak menerima BPNT, tetapi kamu sudah dalam hal hidupnya sudah mapan, sudah mampu sesuai dengan pra keluarga harapan. Ya. Gitu. Berarti menurut Pak Hasim 101 orang ini butuh kepastian status. Iya betul, karena mereka kaget. Ya. Kaget tahu-tahu kartu yang lain juga karena katanya muaranya dari PKH ini. Ya. Artinya BPJS mereka sudah juga tidak bisa diaktifkan untuk berobat dan segala macam. Ya. Nah ini yang saya bilang sebuah kezoliman. Seandainya tidak ada penjelasan yang detail kepada mereka itu sendiri. Ya. Diharapkan mereka bahwa pemerintah terkait dalam hal ini mungkin pemerintah desa juga mengundang mereka duduk bersama untuk menjelaskan. Siapa Kalau yang mereka tidak bisa menerima, jelaskan kepada mereka supaya mereka juga tidak harap-harapan gitu untuk bahwa mereka dikeluarkan dengan sedemikian rupa. Nah kebetulan di sebelah saya ini ada salah satu rekan dari RT 07 ya Bu ya. Ya Ibu Yanti. Ibu Yanti juga salah satu keluarga penerima manfaat dari BPNT ya Bu ya. Sekaligus juga dari rekan RT yang betul nggak Ibu Yanti katanya Bu Yanti juga ikut dikeluarkan dari keluarga penerima manfaat. Iya, diikutkan. Ya. Jadi sejak kapan Ibu tahu Ibu sudah tidak lagi Ya kemarin ke waktu ini kan mereka tuh kan menerima manfaat itu. Jadi saya kan coba cek yang berlaku di sini, masa berlakunya ini masih tertera di sini nih bulan 9 tanggal 9 2019 ini sampai dengan 2024. Ya. Berarti masih berlaku ini. Sekarang saya tidak mau tahu, minta penjelasan siapa yang memangkas ini atau dari mana pihak mana yang bertanggung jawab. Saya cuma di sini saya sebagai korban, juga saya sebagai ketua RT 07. Saya mempertanggungjawabkan warga saya yang termasuk 3 orang yang penerima manfaat baru ini Pak, termasuk 2 orang rekan saya, termasuk saya 2 orang. Di samping ini Pak, saya ini perwakilan masyarakat, saya tidak menjangkau dari RT lain. Yang jelas saya menjangkau RT saya Pak. RT khususnya di RT 07. Ibu Yanti sendiri berarti mulai menerima kartu dari bulan 9 2019. Iya. Nah kemudian berapa kali saja Bu? Cuma 3 kali. Kemarin pernah pas 1 kali tempat Pak Saiful, 3 karung beras, termasuk telurnya 4 telurnya 24 biji. Terus yang menerima manfaat kedua dapat 2 karung beras, termasuklah kacang setengah kilo, daging, terus itu kurma semangka 1 biji. Nah, lepas itu saya cuma lupa tanggal berapa. Cuman kemungkinan 1 minggu mau lebaran, nah itu menerima lagi, cuma 1 karung, tidak menerima lagi. Pak Saiful. Jadi di sini saya potong. Silakan. Di sini, perlu saya beri penjelasan Pak ya. Di warga saya khususnya RT 07 ini bukan penerima manfaat yang baru Pak, termasuk menerima manfaat yang lama. Kenyataan nama yang tertera di kartu PKH Pak. Ada 3 orang nama di situ tertulis, tapi selama 5 tahun di lapangan tidak pernah menerima sama sekali. Mereka itu kartunya ada Bu? Masih banyak. Yang satu Pak Asrah tuh ada kartu, katanya itu udah tidak berlaku lagi dengan alasan katanya anak itu tidak sekolah lagi. Setelah kita cek kemarin kan kita sama-sama kan masih ada kan, masih bisa menerima, tapi dia pernah menerima Pak. 2 orang Pak, nama ada tidak pernah menerima kartu, tapi nama dia sampai sekarang masih ada tertera di situ. Saya punya pegangan saya itu kartu itu. Nah di sini saya mau tanya, tolong jelaskan yang sudah jelas, jangan kami nanti jadi kebingungan. Jadi ini dari pertama penerima kartu sampai saat ini tidak pernah mendapat bantuan.
Yang satu itu yang satu yang ibu sebutkan tadi. Pak Asraf? Pak Asraf itu Besar tuh, Bu. waktu anak sekolah masih nerima. Tapi kan waktu penerima yang pembantuan baru itu, jadi katanya saya kan pernah nanya, kan warga saya ada yang megang ini, cuman katanya enggak berlaku lagi. Jadi itu saya ini coba tanya Pak. Jadi apakah kartu yang saudara saya ini yang megang ini tidak berlaku, apakah ini masih berlaku? Katanya ini karena anak tidak sekolah tidak berlaku. Ternyata setelah kami cek, nama itu ada bantu itu masih nerima. Masih memiliki ID dan TKS. Artinya begini, ada satu kasus nih sebelum saya lari ke Pak Roni, saya tadi kan kalau kita dengar Ibu Yanti berasumsi terhadap tanggal kartu ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu ke Pak Saiful. Berarti Pak Saiful, Ibu Yanti pernah mendapatkan bantuan BPNT dan ambil di tempat Bapak. Betul. Ya, berapa kali aja Bu? Cuma satu kali. Dan setelah itu Ibu terimanya di tempat Bu Askiah 2 kali. Tempat Ibu Askiah. Cuma 3 kali. Jadi setelah kemarin kan penerima kemarin. Setelah dicek kosong. Pak Saiful masih jadi mitra dari Iwarung itu sendiri. Sekarang saya itu udah diberhentikan secara tidak langsung. Makanya saya pertanyakan, kok ngaku saya langsung diberhentikan? Tiba-tiba si Roni itu nanya saya, kok Pon bilang kan, ngaku saya diberhentikan tanpa ada kesalahan, apa kekurangan saya nih, apa kesalahan saya? Tiba-tiba langsung diberhentikan. Cuma 1 kali itu ya berjalan tuh. Pak Saiful ini kebetulan namanya adalah Pak Abdullah aslinya ya Pak ya. Cuma panggilan sehari-hari itu Pak Saiful. Pak Saiful nama Iwarungnya apa Pak? Teguh. Iwarung Teguh. Ya. Jadi Pak Saiful 1 kali mengikuti kegiatan Iwarung kemudian dilepas tanpa ada kejelasan. Iya betul. Semenjak kapan Pak Bapak mendaftar menjadi anggota Iwarung? Enggak salah bulan 9 ya. Bapak punya surat-surat untuk membuktikan bahwa Bapak itulah Bapak oh iya. Lupa ada di rumah sebetulnya. Pokoknya bulan 9 awal kami tiba-tiba silahkan itu kan makanya saya bertanya, kok ngapa sih Roni langsung memberhentikan saya? Apa kesalahan saya? Jadi Bapak mendaftar Iwarungnya di mana waktu itu Pak? Saya langsung mendaftar itu dipimpin istilah itu dari pihak dinas sosial, terus langsung pergi ke Bulog, terus langsung pergi ke bank buka rekening, langsung dapatlah mesin edisi dari bank. Terus di situ langsunglah dijalankan. Pas bantuan ini tuh ada masuk, saya langsung pesan beras di sana, pesan telur sesuai dengan aturan dinas dari Bulog itu. Saya jalankan itu 4 karung beras, 24 butir telur, saldonya 440. Saya tunjukkan kepada masyarakat yang ada itu. Itulah yang saya jalankan itu. Nah, ini menarik. Tapi begini, tiba-tiba sekali ke depannya saya diberhentikan. Pak Roni, tanpa ada penjelasan. Pak Roni, kalau orang datang bawa kartu, ini kan juga salah satu permasalahannya panjangnya jeda belanja ya Pak ya. Artinya gesek dulu, kemudian 10 hari kalau di desa Kelinilan Pak ya, 10 hari baru bisa cair barangnya. Kalau di tempat Bapak, jangan-jangan ada kesalahan, misalnya orang gesek kemudian 10 hari ke depan mungkin. Kalau Bapak di tempat warung Pak Saiful bagaimana? Kalau tempat saya ambil kartu itu, saya gesek, cek dulu saldonya ada berapa. Misalnya kemarin 440. Nah, sesuai dengan aturan di sana, pemerintah di sana, 4 karung beras, 24 butir langsung saya kasihkan. Berarti langsung cair di hari itu? Saya cairkan. Berarti gesek langsung cair di hari itu? Gitu. Artinya sebagai pengguna e-warung, Bapak sudah begitu profesional sekali ya Pak ya? Ya kita sesuai dengan aturan itu. Nah jadi tidak mau melanggar aturan itu. Pak Roni, betulkah bahwa Pak Abdullah ya Pak ya? Pak Abdullah dikeluarkan dari kemitraan e-warung secara sepihak? Kalau secara sepihak sih enggak Pak. Untuk masalah penggantian e-warung tadi, kami sesuai dengan rapat di dinas sosial. Untuk e-warung tadi dimulai di tahun 2020 ini harus dari KPM tadi pemberdayaannya. Artinya KPM yang menjadi pengelola e-warung. Iya. Berarti di hari ini Pak, dalam konteks keluarga penerima manfaat menjadi e-warung, berarti mereka harus bermodal sendiri dulu dong. Untuk bermodal Pak, karena dari KPM tadi, kan itu kan keterbatasan barangnya tadi. Sekarang kalau musim waktu kemarin, musim Covid tadi, kan barangnya kita antar ke titik-titik antaranya tadi, ada beberapa RT. Setelah normal tadi, warga
bisa langsung ngambil ke warung yang ada kan. Kalau misalnya warganya mau transaksi dulu, ya silakan. Karena masih nunggu barangnya belum datang sekitar 3 hari, 4 hari atau seminggu tadi. Tapi kalau misalnya warga tadi yang belum mau transaksi, nunggu barangnya datang, silakan. Berarti boleh memilih kapan Iya, pun. iya. Berarti mereka boleh gesek pada saat barang tersebut sudah datang. Dan itu dikonfirmasi oleh pihak KPM. Iya. Dalam konteks KPM artinya keluarga penerima manfaat. Iya. Layaknya kan mereka juga dalam kondisi prasejahtera. Dan mereka membuka warung itu modalnya dari mana, Pak? Untuk modalnya tadi, Pak, untuk yang sistem bulog barangnya gitu Pak. Iya. Itu kan dikasih itu pembayarannya tadi dalam waktu tadi dikasih seminggu, barang diantar dulu seminggu, depannya selesai baru dibayar. Dibayar ya. Iya. Artinya yang membayar itu adalah keluarga penerima manfaat. Iya, dari dana yang transaksinya tadi. Apakah Pak Roni sebagai pendamping PKH Iya. dalam konteks ini terlibat dalam pelaksanaan kegiatan e-warung? Iya, kalau karena saya di sini sebagai pendamping tentu kita harus mengawasi tadi. Sejauh apa kapasitas Bapak untuk menangani e-warung? Apakah ikut belanja juga? Ya untuk barang tadi menyampaikan kita tetap mencarikan barang tadi. Mencarikan barang berarti ikut belanja juga? Iya, selain itu kan kita kan punya rekonnya tadi. Berarti uangnya ditarik dulu, dengan uang masyarakat tersebut Iya. diputarkan untuk belanja? Iya. Nah, dalam konteks legalitas, bukan legalitas, lebih tepatnya pemutusan hubungan partner kerja lah, anggap begitu, Iya. dengan pihak e-warungnya Pak Abdullah, yang dianggap beliau sepihak. Tidak adakah prosedur yang sebenarnya mengatur bahwa misalnya pemutusan hubungan dan sebab-sebab apa saja Iya. mitra e-warung tersebut diputus, Pak? Ya kalau untuk masalah pemutusan tadi Pak, teknisnya tadi saya tidak bisa jawab karena bukan tupoksi saya. Karena yang menunjuk dengan yang memutuskan pun bukan saya. Karena saya hanya menamping, hanya menyampaikan. Tidak adakah selembar surat dan lain sejenisnya? Tidak ada. Tapi gini Pak, Iya, silakan, Pak. saya mau tanya. Iya. Kalau memang istilah itu di situ, kalau memang tidak ada istilah putus, saya kan kepengen mau tahu siapa orangnya. Saya kan mau ngadap waktu itu. Iya. Tapi kau tidak mau waktu zaman itu. Ya saya Saya akhirnya mau ketemu dengan kepala dinas sosial itu kan. Tapi kamu udah mau ngantar waktu itu tuh. di situ saya Karena saya ini udah berjalan yang benar, apa yang ada sesuai prosedur pemerintah itu. Pak Abdullah, tenang Pak Abdullah. Enggak, itu boleh, tidak ada masalah. Artinya Pak Abdullah sendiri merasa bahwa ini keputusan sepihak yang tidak mengkonfirmasi Bapak. Padahal Bapak waktu itu masuknya menggunakan prosedur yang jelas. Iya betul. Artinya Pak Roni, Pak Abdullah sendiri merasa dirugikan tidak dengan pemutusan Ya, sepihak? jelas-jelas saya tetap merasa dirugikan. Karena saya itu udah mengurus ke sana ke sini sesuai dengan aturannya. Pak kan itu tidak saya bawa Pak itu. Ya. Yang tadi itu sudah saya tunjukkan kan. Ya. Ya silakan Pak Sim. Ya di sini mungkin ada kejanggalan begitu ya, Bung Hendri. Ya, kalau saya mendengar dari statement yang diutarakan oleh Pak Roni. Yang pertama, berkaitan dengan pengeluaran orang yang 101 tanpa juga pemberitahuan. Berkaitan dengan Bang Abdullah sebagai e-warung yang memang secara legal ditunjuk pada waktu itu, tapi juga pemberhentiannya juga secara sepihak gitu kan, tanpa ada apa yang Bang Ipul maukan bahwa ada surat keterbukaan segala macam supaya kita tahu gitu kan. Nah ini sangat dilema juga gitu kan. Hanya begini Pak Sim, ada poin-poin menarik dalam konteks KPM. e-warung sendiri terkena pajak nggak sih Pak? enggak. Tidak memiliki pajak. Artinya e-warung sendiri tidak ada pembayaran pajak khusus. Iya. Dan dikelola oleh keluarga penerima manfaat. Iya. Kalau keluarga penerima manfaat kemudian mengelola, berarti mereka untung dong Pak. Iya. Keuntungan tersebut mungkin nggak membuat mereka tidak pantas lagi masuk menjadi keluarga penerima Iya, manfaat. karena kan nanti setelah dia berjalan setahun, nanti dievaluasi lagi oleh dinas. Kalau dia sudah secara mampu, otomatis dia dikeluarkan menjadi peserta PKH. Kalau dikeluarkan menjadi peserta PKH, berarti secara otomatis mereka bukan lagi e-warung. Iya. Nah, nanti- Berarti e-warungnya tidak tetap dong Pak selama ini. Iya. Kalau seandainya dalam waktu 1 kali transaksi saja mereka kemudian sejahtera, masih dipakai. Nggak bisa Pak, itu kan setahun sekali evaluasinya. Berarti kalaupun mereka tetap sejahtera selama setahun mereka bisa Iya. mengumpulkan banyak uang dari keuntungan e-warung. Iya. Yang mengatur harga e-warung siapa Pak? Mengatur harga warung tadi kan sesuai dengan harga jualnya tadi. Nah, untuk yang berasnya kan di situ tidak tertera harganya. Namun untuk yang barang tadi menyesuaikanlah dengan harga pasar. Ya. Nah ini menarik nih. Nah tadi Bapak Roni menyampaikan disesuaikan dengan harga pasar. Iya. Artinya sebelum sampai ke harga pasar saya ingin menggelitik sedikit. Artinya siapa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan kerja dengan partner? Dinas sosial di setiap kabupaten kah? Atau Kementerian Sosial?
Partner apa ini Pak? Partner e-warung seperti yang dialami Pak Abdullah. Ya, tentu itu tadi kan kebijakan dari dinas sosial. Dinas sosial. Ini kebijakan atau memang ada aturan khususnya Pak? Ada payung hukumnya? Iya, ada, dia tetap ikuti aturan. Ada payung hukumnya. Oke. Ya, saya tambahkan dulu sedikit Pak Henry Ya. berkaitan dengan warung yang diatur oleh pendamping PKH yaitu KPM gitu kan. Ya. Ya, KPM ini yang kita tahu bahwa mereka menerima manfaat itu. Ya. Dan memang dari manfaat itu harapan pemerintah untuk agar mereka sejahtera. Ya. Nah begini, tapi kalau dalam konteks ditunjuk menjadi warung, artinya di sini nggak logis lah kalau menurut penilaian kami dari masyarakat gitu. Kalau memang aturnya begitu, kenapa tidak ya Pak Roni? Memang aturnya e-warung itu dari KPM berarti. Ya. Sejak kapan Pak berubah aturan tersebut? Sebenarnya Pak dari pertamanya awalnya e-warung tadi, dia yang menjadi agen e-warung tadi untuk BPNT tadi ada namanya Kudu e-warung. Pak bisa berkatanya. Tapi sekian berubahnya waktu di tahun 2018 tadi berubah dia menjadi di agen umum. Ya. Jadi Pak Abdullah sendiri termasuk agen umum. Iya. Pak Abdullah tersebut menjadi e-warung itu setelah ditetapkan bahwa yang mengelola e-warung itu harus KPM atau sebelum ditetapkan? Sebelum ditetapkan. Berarti Pak Abdullah ini adalah imbas dari berubahnya regulasi. Iya. Pak Abdullah, mungkin ada yang ingin disampaikan dan ditambahkan. Dari tadi senyum, ini saya berpikir mungkin ada sesuatu yang menggelitik. Bagaimana Pak melihat konteks ya, kalau mendengar apa yang disampaikan saudara kita Romi ini, kalau pemerintah pusat, artinya pemerintah pusat ya, kalau kementerian saja sudah mengatur, diharuskan ya Pak Roni, diharuskan keluarga penerima manfaat untuk dijadikan e-warung. Apa yang disampaikan saudara Hasim itu ya sangat benar, lucu. Sementara pemerintah mengatur adanya aturan tepat waktu. Ya. Tepat waktu itu begini, Bung Henry. Ya. Seharusnya pada saat warga-warga penerima manfaat itu menggesek, barangnya sudah siap. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita ini. Ya. Toh sekarang pemerintah mengarahkan kepada KPM. Sementara saja mereka saja mengharapkan bantuan itu. Ya. Mereka pula mau berdagang. Akan tetapi perlu saudara ketahui, saya tidak menuduh. Akan tetapi sekali lagi saya sampaikan hasil perjalanan saya ke tempat-tempat, salah satunya ke Bulog. Demi Tuhan saya tidak menuduh oknum-oknum. Sepertinya yang belanja malahan pihak-pihak oknum-oknum, koordinator, oknum-oknum pendamping PKH saudara Romi. Itu yang belanja. Seharusnya oknum-oknum seperti mereka ini mereka harus mengawasi saja, nggak perlu sampai mereka ke Bulog nego masalah harga, nggak perlu itu. Kalau memang itu diserahkan kepada keluarga penerima manfaat. Menurut Pak Abdul Ain, kenapa mereka tidak boleh ikut belanja dalam konteks mereka sebagai koordinator? Artinya wasit menjadi pemain, paham nggak? Ya. Mereka juga wasitnya, mereka juga pemainnya. Bahasa orang bisnis, buka warung di dalam toko. Siapa yang mampu mengawasi harga? Saya coba mau tanya. Kalau seandainya yang mengawasi adalah pelaku. Ya. Mereka juga ini namanya manajemen tukang sate. Mereka yang nusuk, mereka yang belah-belah lontongnya, sampai mereka yang menyediakan, sampai mereka yang nyuci piringnya. Tapi dalam konteks ini kan Pak Roni juga menjalankan tugas yang diperuntukkan oleh Dinas Sosial sendiri ya Pak Roni. Artinya tugas beliau ini mengawasi kinerja. Benarkah Pak Roni hanya sebatas mengawasi kinerja, tidak boleh belanja atau anggaplah kita melobi harga dan lain sebagainya? Jadi kan Pak, kita kan kalau kita serahkan ke KPM sebenarnya, tentu mereka kan perlu proses belajar tadi ya. Jadi berapa lama Pak Roni mengajari mereka? Untuk saat ini kan baru kita yang mulai berjalan, baru mulai bulan 4, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Artinya dalam konteks mengajari, apakah juga harus ikut belanja dan melobi harga? Untuk melobi harga ya tentu kita kan mencarikan harga, Pak. Artinya kemudian kapasitas keluarga penerima manfaat yang jadi warung ini apa saja Pak tugas-tugas mereka? Ya tentu kan mereka sekarang kan melayani. Berarti hanya Pak Roni sediakan barang, barangnya Pak Roni datangkan, uangnya Pak Roni gesekkan, mereka hanya untuk membungkus beras kemudian menyerahkan kepada keluarga penerima manfaat lainnya. Mentransaksikan tadi Pak. Sekedar mentransaksikan.
Berarti setelah mereka transaksikan, mereka gesek di mesin edisi, uangnya itu ditransfer ke rekening siapa Pak? Agen. Rekening agen. Iya. Ya, kemudian peran Bapak dalam konteks rekening agen itu, Bapak melobi harganya itu Bapak pegang uang juga? Ya, waktu pembayaran tadi kan kita tetap. Dan Berarti pembayarannya dilakukan oleh Pak Roni, bukan Iwarung langsung? ya sama Pak. Abang kan tadi kan macam bulog tadi kan bisa tinggal transfer. Oh iya, oke. Yang transfernya Barang adalah? barang yang di luar bulog tadi. Ya. Oke, berarti dalam konteks ini Pak Roni ikut mentransferkan uang juga, Iya. ikut belanja juga. Iya. Berarti Bapak bukan hanya sekedar menjadi pengawas, tapi ikut menjadi pelaku bisnis ini? Pelaku Iwarung? Lapis ini. Enggak. Oke, ya. Nah ini menarik. Kita mungkin agak beranjak dulu. Ini karena ada satu pembicara juga yang dari Kalinilam. Ini nggak dapat kebagian nih, Pak. Kalinilam katanya diberi bantuan BPNT. Ya. Yang BPNT itu menurut Bapak kemarin waktu saya wawancara dan Pak Abdul Ain mestinya harus ada beberapa komponen wajib. Kalau tidak salah saya coba mengingat, salah satunya karbohidrat, kemudian sumber protein hewani, sumber protein nabati, dan ada mineral dan vitamin ya Pak ya. Nah, lalu kenapa Pak? Keluhannya masalah apa? Bantuannya seperti apa kok Bapak dan kawan-kawan di Kalinilam mengeluh? Itu kenapa Pak? Bos, Ya. 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 barang. Nah ini bau barang ya Pak ya. Nah ini menarik ini. Nah mungkin bisa diletakkan di depan saja Pak, silakan. Ini kenapa Pak? Ini yang dari Kalinilam berarti nggak ada hubungan sama Pak Roni nih Pak ya. Ya silakan. Ya, inilah yang bantuan yang 200.000 per paket dari desa ke Ini satu paket ini Pak. paket. Paket. Dikumpulkan Paketnya berapa Pak tadi Pak? Paketnya paket 200. 200.000 rupiah. 200.000. Mie-nya ada 12 bungkus. Ya. Mie instan Mie sebanyak instan. 12 bungkus. Bapak-bapak yang lain motonya di situ aja Pak. Wah, menarik ya Pak. Satu paket buah, 2 biji salak. Ya, coba boleh didekatkan di sini Pak kameranya Pak. Oh ya, oke. Ini apa-apa saja buahnya Pak? 2 biji salak, 1 jeruk, 1 jeruk, Apa itu, buah Pak? pir, pir, sama apel ya. sirup marijan 1. Ya. Mana Pak? Coba sirupnya ke sini kan Pak. Rasa melon ya Pak ya? Ya ini ya. Oke. Sirup 1. 1 kotak teh Sariwangi. Ya, 1. Oh ya. Teh juga ada. 1 kaleng susu enak. Ya. Jadi ke sini agak rendah sedikit Pak. Iya, oke Pak. Dan beras. Ya. Ini yang berapa kilo Pak? Coba bisa angkat nggak nih Pak? Ini sekitar 8 kiloan. 8 kilo. 8 Saya kilo. timbang 8 kilo. Ya, Iya. 8 kilo. Berasnya premium ya Pak ya? Ya. Kalau Anda kan harga net ini premium ini. Ya. 13.300 per kilo. 13.300 per kilo. Jadi yang jadi masalahnya apa Pak Abdul Ain? Masalahnya banyak Pak, ini saya terangkan dulu lah ya. Masalahnya banyak. Pertama, beras. Kalau harga sekitar ada 13.300 per kilo, kalau kita beli di warung, itu harga kualitas yang tinggi. Yang paling baik. Yang paling baik Pak. ED saja itu beras kualitas tinggi. Ya. Cuma 13.000. Ya, boleh Pak duduk lagi ke kursinya Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi jelaskan dari Jawa aja Pak. Ini bersemangat sekali Pak. Nah, Bapak anggota sekretaris BPD Kalinilam. Iya Pak. Ya. Fungsinya pengawasan juga ya Pak ya Ya. kalau di tingkat desa ya. Anggota DPRD desa. Ya, anggota DPRD Tapi desa. mohon maaf, sampai saat ini kami setiap bantuan, Nah, terlepas bantuan DD desa ya, ya. DD desa itu konfirmasi sama desa. Ya. Bantuan yang keluar ini BPNT ini kami sama sekali tidak tahu. Tapi memang prosedurnya mungkin tidak melibatkan desa kali ya Pak Roni ya. Saya juga nggak paham mungkin atau sepengetahuan Pak Roni dalam konteks ini sedikit memberikan pengetahuan saja walaupun tidak mewakili karena berbeda area kerja juga ya. Iya. Kalau menurut Pak Roni desa dilibat enggak dalam konteks BPNT? Tidak maksudnya Pak. Artinya perlu wajib dikasih tahu nggak desa pada saat pembagian BPNT? Untuk desa saya kurang tahu Pak teknis sekarang. Ya, berarti memang bukan. Iya, masing-masing. Betul ya, silakan Pak. Begini Saudara Henry. Ya. Apapun bentuk proses bantuan bansos atau bantuan apapun, pihak desa harus dilapori. Ya. Paling tidak kalau saya bilang, Pak Kades, saya akan mengadakan ABCD. Itu prosedur. Karena wilayah desa itu, Ya. apapun alasannya,
Apakan lagi berupa bantuan seperti ini. Paling tidak desa harus mengerti bahwa pada tanggal sekian, bulan sekian akan ada bantuan seperti itu. Itu aturan main. Hal apapun itu. Jadi ya kalau beliau bilang ya tidak ngerti, mungkin bisa saja itu terjadi. Bukan dari saya bilang tadi, maka itu cukup bahasanya seperti itu. Nah, Pak Abdul, ini kan bantuan semuanya sepaket ini. Ya. Saya cuma bisa tahu itu satu aja nih karbohidrat, 2 deh sama vitamin dan mineral, mungkin sumbernya dari buah. Itulah yang saya sampaikan. Pidato ataupun surat terbuka saya kepada Bapak Presiden. Ini salah satu alasannya, Pak. Karena saya dilapori langsung oleh warga-warga Kalinilam bahwa kami cuma dapat inilah adanya. Sementara aturan Bapak ikut tinggal di Kalinilam juga? Kebetulan saya warga Kalinilam. Ya. Ya, termasuk apapun bentuknya. Apakah lagi warga Kalinilam, warga yang lain pun manakala ada hal-hal penyimpangan ini tentunya kami selaku anggota DPRD harus ikut mengawasi. Ya. Indomie ini tidak ada di dalam aturan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksana dari kementerian. Sependapat enggak Pak Romi? Boleh nggak bantuan Indomie dan sirup itu, Pak? Ya, tidak ada. Karena untuk di wilayah saya itu tidak pernah, makanya tidak akan pernah. tanya Ke kecamatannya Yang boleh sesuai aturan dari kementerian itu tadi. Kalau bahan pokok, kalau tidak ada beras, jagung. Kebetulan alhamdulillah beras kita melimpah, beras. Ya. Protein hewani, ya kalau tidak ada daging boleh ayam, boleh ikan, terkecil sekalipun telur, nggak masalah. Begitu juga buah-buahan sudah ada. Itu, cuman kacang-kacangan mana? Ya. Paling tidak biar setengah kilo pun kacang hijau ataupun kacang tanah. Ya. Itu. Ini secara hukum sebenarnya ini secara hukum ya. Saya nggak berniat mau menuduh siapa-siapa. Ini sudah ada tindak kesengajaan karena mereka sudah ada aturannya. Ya. Lain halnya kalau tidak ada aturannya, boleh saja mereka para warung ini, saya tidak menuduh koordinator ya, ataupun yang saya menuduh, bukan menuduh, paling tidak saya menekankan kok warung ini seperti ini. Ya. Itulah kelemahannya kalau kita menunjuk warung bukan pada tempatnya. Ya. Ya. Masa orang penerima manfaat kita tunjuk jadi warung, akhirnya dia blank. Tapi kalau saudara ini kan dia cukup, dia sudah pernah membuka warung, itu. Ini salah satu. Ini yang perlu saya sampaikan ke Presiden. Kenapa ya Pak ya? Makanya saya bilang ini yang perlu saya sampaikan ke Presiden. Kenapa saya harus sampaikan ke Presiden? Karena ini kebijakan pusat. Ya. Kalau betul apa yang saudara Roni sampaikan, kebijakan pusat harus menunjuk warga penerima manfaat, berarti kebijakan pusat keliru. Makanya saya kirim surat ke kalau seandainya Pak salah satu bentuk bantuannya itu justru bukanlah 9 boleh asal gitu, boleh asal gitu Pak Hendri, boleh sirup, boleh apa, mau-maunya warung saya, boleh kalau boleh begitu. Pemahaman Bapak berarti harusnya itu sembako Pak? Iya. Ya itu tadi udah jelas kok, ada aturannya dari kementerian itu. Kalau itu tadi tidak ada daging, yang lain tapi serupa. Di sini kelemahan. Kalau saya laporannya cuma ke dinas, cuman ke bla 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 bla, ini proyek pusat ya tentunya langsung ke Pak Presiden. Tapi Bapak juga udah pernah konfirmasi ke dinas juga? Ya sudah. Ya. Dinas mengatakan tidak boleh ini Pak. Ya. Salah. Ya. Nah, tidak boleh. Makanya ini salah satu protes saya. Saya bukan menyalahkan si A, si B, si C. Paling tidak ada evaluasi dari Bapak kita Presiden, ada evaluasi bahwa sebenarnya di mana yang kekeliruannya ini. Gitu. Tapi gambar ayam dan telur di mie instan itu nggak berpengaruh pada protein ya Pak ya? Ya kalau gambar itu, tapi kalau kenyataan barangnya itu boleh jadi mewakili. Ini cerita barang-barang ya, belum lagi cerita harga. Sangat miris. Jadi udah bermasalah dengan jenis barang-barang komponennya, ada lagi masalah harga. Kenapa Pak? Ya saya bilang kalau keluarga penerima manfaat memotong harga terlalu tinggi, artinya jeruk makan jeruk. Masa kita miskin menjalimi orang miskin? Ya kan? Kalau keluarga penerima manfaat, dia juga yang mengatur jadi warung, dia juga memotong saudara-saudaranya yang miskin terlalu banyak. Saudara Hendri bayangkan kalau 30.000 per orang dipotong, kalikan saja Kabupaten Ketapang berapa ribu? Bapak dapat 30.000 itu dari mana Pak? Ya saya bisa menghitung sendiri. Tapi menghitungnya maksudnya menyesuaikan dengan harga warung sekitar. Harga warung. Karena kita perbandingan harga warung, bukan saya menghitung, warga yang lapor. Pak, kami sudah menghitung, menanyakan ke toko Indomie berapa, beras kualitas ini berapa.
kan kita nggak boleh terlalu itu. Makanya saya bilang beras kualitas ini berapa? Masih di akal kah ini 20.000? Nah, kalau ini di harga patokan kecamatan 19.000 sekian. Kalau Indomie wajar-wajar saja. Susu ini perlu saudara ketahui susu. Bang Roni ini sedikit pun tidak pernah dirubah atau diganti. Bang Roni lihat sendiri pinggirnya berkarat. Susu inikah kita beri kepada warga kita yang kurang mampu? Penghinaan. Udahlah mereka susah, kita berikan seperti ini, berkarat seperti ini. Setiap di luarnya berkarat, mesti di dalamnya pasti ada imbasnya. Padahal susu ini tidak masuk dalam kategori bahan-bahan pokok yang wajib dibantu. Kalau Pak Presiden memahami situasi ini, ya mudah-mudahan Pak Presiden cepat mengevaluasi. Bantuan Pak Presiden sudah benar dan ide berlian, karena di dalam kondisi COVID-19 ini ya sangat bermanfaat sekali bagi warga kita yang miskin. Akan tetapi tatanan dan pengaturan sistem kerjanya yang perlu barangkali diperbaiki. Ya, terima kasih Saudara. Ya. Ini menarik sekali, tadi saya juga sempat mendengar, cuma saya ingin closing final dulu sebelum saya meminta closing statement dari bapak-bapak. Ini gimana nih kira-kira Pak Saiful, saya lihat wajahnya masih belum puas. Pak Roni, mungkinkah ada upaya untuk memperjelas status Pak Saiful? Sempat sebelum acara ini direkam, Pak Saiful bahkan masih sempat berpikir bisa saja Iwarung Pak Saiful masih diklaim sebagai Iwarung pelaksana kegiatan ini ya Pak? Iya betul. Nah, takutnya kan saya itu kalau di Pulau Kapu itu nama saya yang terdaftar di sana. Bagaimana Pak itu? Sementara saya tidak bekerja lagi di situ. Mempertegas status hukum dari itu statusnya tadi Pak, nanti bisa datang ke dinas sosial lihat SK. Bisakah Pak Roni mendampingi Pak Saiful, Pak Abdullah? Ya kalau yang mendampingi kan saya bisa. Ya. Artinya kapan Pak kira-kira bisa diselesaikan permasalahan bersama Pak Abdullah? Tergantung dari Pak Abdullah. Saiful. Cuma kan dulu kan dia kan pernah datang ke rumah bertanya. Untuk ini saat ini Iwang Ongko itu dipindahkan, dievaluasi katanya dipindahkan kepada anggota PKH. Ya oke. Jadi saya mau tanya sama dia, kok ngapa saya dievaluasi? Bilang kan, apa kesalahan saya, apa kebohongan saya? Kan gitu. Tak tahu gak dibilang. Nah, makanya sampai itu saya itu langsung mau terjun ke dinas sosial, mau ketemu dengan kepala dinasnya. Jadi tidak berani mengantarkan. Jadi saya ini mau tahu, mau tanya apa kesalahan saya ini. Nah itu, sementara saya menjalankan apa aturannya. Waktu zamannya saldo 440 itu tuh bakas 4 karung 24 begitu, itulah yang saya berikan. Karena udah disarankan dari dulu. Tapi Pak Roni dengan jawaban bahwa seperti yang disampaikan Bang Roni tadi, bahwa ternyata aturannya berubah, yang boleh menjadi warung hanyalah KPM, Pak Roni sendiri bisa terima nggak tuh? Apa yang disampaikan Pak Roni? Artinya Pak Abdullah sendiri bisa terima nggak apa yang disampaikan? Sebetulnya seharusnya dia itu sebelum ada perubahan gitu seharusnya kasih tahu saya dulu. Ada hitam di atas putih, ada koordinasi gimana yang terbaiknya. Oke. Nah kan gitu supaya saya itu tidak tunggu-tungguan. Nanti masyarakat bertanya kapan pos keluar, tanya dengan saya. Betul. Sedangkan Bapak sudah bukan lagi sebagai nanti saya dipandang waktu jelek. Oke. Nah, itu saya tidak mau kerja seperti itu. Berarti Pak Abdullah membutuhkan kepastian hukum juga terhadap Iwarungnya seperti yang disampaikan tadi. Kemudian 101 keluarga ini juga butuh status yang jelas ya Pak ya. Nah, dan saya juga tadi menangkap bahwa salah satu problem saudara-saudara kita di Kalinilam adalah komposisi dari sembako ini yang tidak cukup. Ini Pak Iwan kalau dapatnya terlalu sedikit, Pak berapa paket nih Pak yang dapat Pak? Satu kepala keluarga satu paket ini aja? 3 paket. 3 paket berarti ada yang beda-beda, mungkin daging aja. Sakai ini semua. Jadi berarti ini sama dengan 1 paket kali 3. Ya. Bertotal saldonya berapa Pak? 600.000 rupiah. Jangan-jangan kali 30 lagi ya Pak dulu ya. Oke. Saya ingin closing statement mungkin dimulai dari Pak Abdul Ain dulu sebagai. Nah Pak, sebelumnya saya ingin pertanyaan sedikit menggelitik. Udah ada di telepon orang-orang tertentu nggak Pak nih mengenai surat terbuka yang Bapak sampaikan? Sampai hari ini tidak. Tidak ya. Tidak ya, artinya ya mudah-mudahan
pihak pusat, terutama pihak dari Kementerian Sosial ya bisa cepat tanggap. Kenapa saya tidak mengirim surat ke Kementerian Sosial? Karena ini programnya program Pak Jokowi. Yang punya program lah yang mampu menentukan sikap. Ya. Keputusannya. Pak Abdul, saya boleh menyampaikan pertanyaan sedikit menggelitik? Silakan. Nah, ini kan momennya momen politik nih Pak, sebentar lagi pilkada Kabupaten Ketapang. Ada nggak nih jangan-jangan surat terbuka Bapak ini bermaksud juga untuk menaikkan rating politik Bapak? Alhamdulillah saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Calon, Kebetulan saya pun juga tidak calon menjadi apapun, termasuk menjadi calon bupati. Berarti ini tidak ada hubungannya dengan politik? Saudara Henry, perlu saudara ketahui, semasa kecil saya orang miskin. Bapak saya nelayan. Betul. Uang bantuan 200.000 itu seorang orang yang susah, seorang orang yang miskin senilai 200 juta. 200.000 itu perasaan mereka tuh 200 juta. Artinya mereka itu uang ini sangat berharga. Itu tadi. Jadi perasaan saya Bapak, merasa terhenyuh ya. manakala ini kejadian seperti saya, karena saya pernah susah waktu saya masa kecilnya itu. Kadang-kadang untuk makan pun kami harus menunggu orang tua saya pulang dari nelayan. Bapak bisa bayangkan. Ya. Makanya salah satu yang saya protes tentang waktu yang lama 10 hari itu salah satu. Ya. Mereka bawa uang untuk menggesek, mereka mau belanja, tapi kok masih minta waktu sampai 10 hari. Jadi banyak masalah-masalah yang diabaikan. Makanya saya bilang kalau tidak cepat masalah ini dikelarkan atau diselesaikan, ya mau tidak mau ada upaya hukum dari masyarakat. Ada berencana untuk upaya hukum? Insya Allah kalau memang masalah ini ya, karena ini udah penyimpangan. Ini uang negara loh Bang. Ya. Uang negara, uang rakyat. Berarti menurut memang Bapak, uangnya 200.000, tetapi kali kan sekian banyak 10.000. Berarti kalau menurut Bapak ada yang diuntungkan dan dirugikan? Kenapa tidak? Yang dirugikan masyarakat miskin. Yang diuntungkan oknum-oknum. Barangkali ada yang mengatur masalah ini. Saya tidak berhak menuduh siapa-siapa. Yang berhak menentukan ini nanti setelah masalah ini lari ke jalur hukum. Ya. Itu. Ya. Pak Abdul, closing statement mungkin 1 sampai 1,5 menit mungkin. Closing statement kira-kira apa? Harapan saya Pak Presiden ada tindakan yang cepat. Paling tidak mengevaluasi orang-orang yang telah ditunjuk di lapangan. Apakah masih layak dipertahankan? Karena mereka pendamping-pendamping PKH ini udah lama juga kerjanya, apakah udah jenuh, apa udah pendekar-pendekar semua. Itu salah satu. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik pun dari Pak Jokowi selaku Presiden, yang paling dekat sendiri selaku perwakilan pemerintah pusat Pak Gubernur. Makanya saya kirim surat itu kedua pejabat ini. Pertama ya Pak Presiden, kedua Pak Gubernur. Kenapa saya tidak ke Pak Bupati ya? Karena ini bukan program Pak Bupati. Ya. Nah, itu jadi Pak Bupati tidak bisa disalahkan. Ya. Nah, Pak Bupati ya cukup pengawasan saja. Ya. Ini program Pak Presiden. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak-bapak mungkin ingin dimulai dari Pak Saiful dulu, ada nggak sedikit yang ingin disampaikan mungkin? Pak Abdullah. Harapannya. Ya mudah-mudahan bantuan ini itu kedepannya lebih baik, yang menjalani atau mendampingi, itu ya harapan saya. Jadi kalau untuk saya secara pribadi ini, kalau ditunjuk sebagai jadi Iwan, saya tidak bakalan mau lagi, karena menurut saya itu udah hasilnya itu udah keciwa. Jadi Bapak ini kalau bahasa Ketapang itu jangan udah ya Pak ya. Tidak bakalan mau lagi saya itu, karena saya tidak mau terlibat istilah urusan yang tidak benar, saya tidak mau. Nah, itu kok jiwa saya. Pak Roni. Jadi kalau ada yang sanggup silakan ya. Nah, itu untuk Desa Sungai Tinggi. Ya. Jadi menurut Bapak berkomitmen tidak akan ikut lagi kalaupun ini ada sesuatu yang tidak benar. Iya. Ya. Pak Roni mungkin silakan. Ya. Harapan saya ke depannya tentang pemahaman masyarakat bahwa ketika seluruh program tadi pendamping PKH lah yang menangani. Karena untuk pendamping PKH tentu saja yang mendamping PKH. Kalau BPNT nanti di luar PKH, PKSK. Selain itu ada program-program yang lain sampai KIS sampai tadi datang saya. Anggapnya sajalah yang menguruskan ini. Jadi kita berharap dengan acara ini masyarakat mulai tahu tugas dan pokok Bapak apa saja. Artinya kawan-kawan yang KIS
Kes kemudian BST, BPNT. BLT dan BPNT non Iya. PKH untuk tidak bertanya lagi terhadap Iya. Pak Roni. Banyak Pak. Ya karena saya Yang bertanya ke Bapak banyak. hampir tiap hari Pak. Sebenarnya saya pun dah rasanya, tapi gimana lah nama masyarakat Betul. bertanya, memang itu kewajiban saya memang tadi. Bertanya sampai ada yang datang, Pak saya ini belum mendapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Nah, jadi tolong dimasukkan. Seakan-akan saya ini bisa lah memasukkannya tadi. Berarti kapasitas Bapak cuma 2. Iya, pendamping PKH tadi, hanya mendampingi tadi. PKH dan PKH BPNT PKH. Iya. Iya. Oke. Pak Iwan? Ya harapan saya ke depan, kalaupun pemerintah membutuhkan bantuan kepada desa, saya berharap kinerja pelaksana di lapangan adalah desa setempat. Karena desa ini tahu medan desa mereka masing-masing. Itu harus saya. Dan sumber pemerintah pun juga tergantung kepada desa. Itu harus saya pemerintah. Jadi Bapak berharap ada keterlibatan pemerintah dalam konteks Pemerintah desa. bantuan sosial apapun yang ada di desa tersebut. Ya. Ya. Pak Hasim, statement terakhir mungkin. Ya harapan saya ini berkaitan dengan desa saya, dengan warga yang memang tereliminasi secara sepihak spontan, ya. Itu harapan saya supaya ada duduk bersama, warga diundang, anggota PKH, alternatif PKH, dinas terkait itu dinas sosial dan juga perangkat desa untuk menjelaskan sedetil mungkin mengapa mereka dikatakan pindah rumah. Ya. Begitu. Dan ini Supaya masih jadi ada PR titik besar terang. Pak ya. Ya. Nah itu harapan saya berkaitan dengan warga desa saya. Keluh kesah anak bangsa bukan berarti tidak mencintai dan menyayangi negerinya. Keluh kesah anak bangsa merupakan bukti bahwa mereka mencintai Nusantara. Mereka hadir sebagai bagian dari pembangunan sebuah daerah. Bisa saja hari ini ada anak-anak yang dapat makanan dari bantuan sosial, kelak menjadi orang yang lebih besar dibandingkan hari ini. Kita berharap negara kita yang kita cintai makin lebih baik ke depannya, dan kita berharap segala pejabat yang mendapatkan emban kewajiban menjadi amanah dan mendapatkan tempat yang terbaik di hati masyarakat. Akhir kata saya Henry Muhammad, podcast hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.